Hai sobat, kembali lagi di channel Parkir Bus. Jika dihitung sejak era 90-an, terdapat sejumlah nama pesepak bola yang pernah mengisi posisi striker di timnas Indonesia. Mulai dari Rocky Putirai hingga era Bambang Pamungkas. Pun mereka yang pernah menjadi penyerang skuad Garuda selalu dielu-elukan di masanya. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana kabar mereka sekarang? Apa pekerjaan mereka setelah tak lagi membela timnas Indonesia? Bagaimana nasib mereka sekarang? Yuk simak ulasan kami berikut ini. Rocky Putirai. Rocky bisa dikatakan salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Bagaimana tidak? Karir penyerang kelahiran Maluku ini sampai ke Liga Hong Kong selama 4 musim. Bersama timnas Indonesia, Rocky mengantongi 17 gol dengan 41 laga. Meski memiliki postur tubuh yang kecil, ex-PSM Makassar ini dikenal sebagai striker petarung tidak takut berduel. Rocky berhasil mempersembahkan gelar SEA Games 1991 saat membela skuad Garuda kala itu. Rocky terakhir membela PSS Sleman dan pensiun sejak 2006 lalu. Selama pensiun, Rocky aktif melatih klub-klub amatir. Terbaru, nasib Rocky cukup beruntung. Sejak tahun 2019, Rocky didapuk sebagai pelatih timnas sepak bola U15. Dijadwalkan, tim besutan Rocky akan mengikuti Iber Cup Elite di Portugal pada April 2020. Kurniawan Dwi Yulianto. Penyerang berjuluk si Ceking ini memang tidak pernah meraih prestasi membanggakan untuk timnas Indonesia. Namun, prestasi pribadi terbaiknya ialah sebagai pencetak gol terbanyak skuad Garuda dalam kejuaraan Piala AFF. Saat itu, dia berhasil mencetak 13 gol. Selama membela skuad Garuda, Kurniawan berhasil mengoleksi 31 gol dari 60 laga. Kurniawan pensiun sejak 2013 lalu. Namun pasca pensiun, karirnya tidak meredup dan tetap cemerlang. Saat ini, Kurniawan tercatat sebagai pelatih klub asal Malaysia, Sabah FA. Dia juga pernah menjadi asisten pelatih untuk timnas U23 pada tahun 2019 dan asisten pelatih timnas Indonesia pada tahun 2018. Gendut Doni Kristiawan. Mantan penyerang timnas ini memulai karir profesionalnya bersama PSIS Semarang pada tahun 1998 lalu. Hanya butuh waktu 2 tahun, striker kelahiran Salatiga 7 Oktober 1978 ini berhasil menembus skuad Garuda. Bermain sebagai ujung tombak bagi timnas Indonesia, Gendut Doni mampu mencatatkan prestasi gemilang dengan menjadi top skor Piala AFF tahun 2000 dengan torehan 5 gol. Saat itu, namanya pun mulai dielu-elukan.
Gendut Doni sendiri memilih gantung sepatu sejak 2013 lalu. Pasca tak lagi di lapangan hijau, ex Persija Jakarta ini memutuskan untuk menjadi PNS setelah mendapatkan tawaran dari pemerintah kota Tangsel di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kabar terbarunya, Gendut Doni didapuk sebagai pelatih kepala timnas pelajar U15 Kemenpora. Tim ini dijadwalkan akan mengikuti turnamen internasional di Sisilia, Italia, Agustus-September mendatang. Ilham Jaya Kesuma. Masih ingat kan dengan nama yang satu ini? Mantan striker timnas ini mengawali karir profesionalnya dengan membela Persita Tangerang pada 1996 lalu. Karir Ilham berlanjut ke beberapa klub besar lainnya seperti Mitra Kukar dan Sriwijaya FC. Bersama timnas Indonesia, Ilham berhasil menjadi top skor Piala AFF periode 2004 lalu. Kala itu, Ilham tampil sebagai aktor dengan torehan 7 golnya. Ilham sendiri memilih pensiun sejak 2013 lalu. Namun ternyata, ex Sriwijaya FC ini sudah 13 tahun bekerja sebagai pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Tangerang. Sejak musim 2019, Ilham telah menjadi bagian dari mantan klubnya Persita Tangerang. Bersama pendekar Cisadane, dia menjadi bagian sebagai asisten pelatih. Saat Persita Tangerang promosi di Liga 1 2020, Ilham tak lagi menjadi asisten pelatih yang ditukangi oleh Widodo Cahyoputro. Ilham diberi tugas lain, yakni menjadi pelatih kepala Persita Tangerang U18. Saktiawan Sinaga. Jika berbicara soal PSMS Medan, nama Saktiawan Sinaga tak bisa dilepaskan. Pasalnya, di masa klub Ayam Kinantan itu berjaya, Sakti merupakan salah satu bagian dari klub yang berdiri sejak 21 April 1950 silam itu. Sakti memulai debutnya bersama timnas U23 pada 2003. Setahun kemudian, penyerang yang saat ini berusia 38 tahun itu merangsek ke skuad timnas senior hingga 2007 lalu. Selama membela skuad Garuda, Saktia mampu mengoleksi 9 gol. Lantaran dibekap cedera, Sakti akhirnya gantung sepatu pada 2015 lalu. Dia kemudian fokus mengambil lisensi kepelatihan. Namun belakangan, Sakti kemudian kembali merumput dan kembali ke lapangan hijau. Musim 2019 lalu, Sakti membela klub Liga 3 asal Kabupaten Kampar, Riau, AA3 Naga. Klub ini berhasil promosi ke Liga 2 2020. Nama Sakti pun masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan untuk musim ini. Penyerang berusia 38 tahun itu mengaku siap unjuk gigi di musim ini. Budi Sudarsono. Siapa yang tak kenal dengan Budi Sudarsono? Penyerang kelahiran Kediri 19 September 1979 ini memiliki julukan si ular piton dan Budi Gol karena dianggap sebagai striker yang mampu memanfaatkan berbagai peluang bahkan pada ruang sempit sekalipun.
Budi berkostum timnas Indonesia sejak 2003 hingga 2010. Puncaknya saat ia menjadi top skor Piala AFF 2008 dengan raihan 4 gol. Selama memperkuat tim Garuda, Budi berhasil membukukan 16 gol dari 46 penampilannya. Tak jauh dari dunia yang membesarkan namanya, Budi tengah merintis karir kepelatihannya. Musim lalu, Budi menukangi PS Batam dan berhasil melaju ke putaran final Liga 3 2019 zona Kepulauan Riau. Baru-baru ini, warganet dihebohkan dengan foto Budi di tengah lapak sepatu bekas. Banyak yang mengira bahwa Budi sedang berjualan. Namun nyatanya, Budi sedang memilih sepatu untuk membeli. Saya lagi milih sepatu. Itulah tadi deretan penyerang timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. Kalau menurut kamu, mantan pemain mana yang nasibnya paling mujur?